ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 19 ayat 26. Tetapi penghiburan yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutuskan oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingati kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kamu katakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kamu katakan kepadamu. Hai, shalom anak-anak. Bagaimana hari ini? Apakah ada sukacita? Amin. Ayo anak-anak, kita terlebih dahulu siapkan hati kita. Kita duduk yang tenang. Kita siap untuk memuji Tuhan. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala. Kita akan masuk terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, jikalau Tuhan Yesus sudah sangat baik bagi kami semua. Tuhan, Engkau yang sudah memberkati hidup kami, Engkau yang memberkati keluarga kami, Engkau juga yang menyertai kami setiap hari. Hari ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu sangat bersyukur kalau hari ini kami semua boleh ikut sekolah minggu. Tolong pimpin setiap kami, supaya kami dengan sungguh-sungguh bisa memuji Tuhan, dengan sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hari ini kami juga mau mengingat untuk teman-teman kami yang pada hari ini belum bisa mengikuti sekolah minggu. Mungkin mereka sedang lemah tubuh dan sakit. Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah, Engkau kiranya boleh menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Dan bagi teman-teman kami, Tuhan yang memiliki kendala baik mengenai sinyal, jaringan atau hal-hal yang lainnya sehingga tidak bisa mengikuti sekolah minggu, pada hari ini Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang kiranya membantu segala kesulitan mereka, sehingga teman-teman kami ini kembali Tuhan bisa bersama-sama dengan kami mengikuti sekolah minggu. Tuhan, hari ini kami serahkan diri setiap kami, pujian kami, doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Anak-anak, mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan sangat disenangi oleh Tuhan. Baiklah kita senantiasa bersukacita untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Ayo anak-anak bangkit berdiri, kita mau semangat untuk memuji Tuhan. Muji Tuhan selalu, mari kita puji Dia.
puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari anak-anak tetap semangat, tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Amin. Mari anak-anak, setelah memuji Tuhan, kita tetap semangat karena ada Tuhan yang menyertai kita. Mari kita bersama-sama berjalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Amin anak-anak. Biarlah setiap kita, anak-anak Tuhan, mau berjalan bersama Tuhan selama-lamanya. Mulai dari kalian kecil sampai nanti kalian dewasa, sampai kalian nanti Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Setia-setialah. Biarlah setiap kita meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang taat dan setia kepada Allah Bapa sampai Dia mati di atas kayu salib untuk kita semua. Setia-setialah. Biarlah ini menjadi tekad kita ya anak-anak, menjadi anak Tuhan yang terus setia seumur hidup kita. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Amin anak-anak, biarlah kita semua tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Teman-teman, mari kita berdoa.
tepuk tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita sudah bisa bangun pagi dengan sehat. Tuhan Yesus, tolong supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik, setelah hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus, maka murid-murid Tuhan Yesus mereka semakin semangat karena mereka telah diberikan keberanian oleh Roh Kudus untuk terus memberitakan Injil, memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus. Maka semakin hari semakin bertambah banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Mesias, juru selamat manusia. Dan semakin bertambah pula para pengikut Tuhan Yesus. Namun adik-adik, rupa-rupanya ada juga orang-orang yang tidak menyukai pemberitaan Injil itu. Mereka tidak suka, bahkan ada yang menjadi marah ketika mendengarkan nama Tuhan Yesus diberitakan. Wah adik-adik, jadi orang-orang yang memberitakan Injil pada saat itu, mereka diejek, mereka dihina. Dan salah satu pengikut Tuhan Yesus yang mau Lause ceritakan hari ini adalah Stefanus. Siapa adik-adik? Ya, Stefanus. Dan tentu saja hari ini firman Tuhan akan Lause ambil dari Alkitab. Ya, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai 15, dan pasal yang ke-7, ayat 54 sampai 60. Nah, adik-adik bisa catat ya. Setelah selesai ibadah online, adik-adik bisa membaca seluruh bagian ayat tersebut. Nah, adik-adik, Bapak Stefanus ini adalah salah satu dari 70 orang yang dipilih oleh para murid Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mengawasi pembagian bantuan kepada para janda. Janda itu adalah ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal dunia. Nah, Bapak Stefanus diberikan kepercayaan untuk melayani keluarga-keluarga yang tidak mampu, keluarga-keluarga dari para janda. Dan para murid Tuhan Yesus lainnya, apa yang mereka kerjakan? Mereka juga mengerjakan pelayanan yang lain, yaitu apa? Mereka sungguh-sungguh fokus untuk mengajarkan firman Tuhan. Adik-adik, di dalam Alkitab mencatat bahwa Bapak Stefanus ini adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, serta dia diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat. Nah, Bapak Stefanus ini selalu memberi dirinya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan Bapak Stefanus sangat giat, sangat sungguh-sungguh dalam memberitakan Injil, memberitakan siapa Tuhan Yesus kepada banyak orang. Ya, pada suatu hari adik-adik di dalam pelayanannya Bapak Stefanus yang tidak disukai ini kemudian dijahatin oleh orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Dan mereka membawa Bapak Stefanus ke sebuah pengadilan, yaitu di Mahkamah Agama. Apa yang terjadi? Bapak Stefanus dituduh apa? Dituduh telah menghujat Allah dan Musa. Wah, adik-adik, menghujat itu seperti menjelek-jelekkan dan menghina. Ya, Bapak Stefanus difitnah oleh orang-orang jahat ini. Padahal benar tidak Bapak Stefanus menghujat Allah, adik-adik? Tentu tidak. Bapak Stefanus sama sekali tidak melakukan hal itu. Nah, di dalam Alkitab mencatat bahwa Bapak Stefanus, dia malah dengan tenang dan dengan muka seperti seorang malaikat, dikatakan di dalam Alkitab. Dan dia dengan berani di pengadilan itu, di Mahkamah Agama itu, dia memberitakan kebenaran kepada orang-orang jahat itu. Kebenaran tentang apa?
kebenaran tentang sejarah bangsa Israel sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias yang telah disalibkan oleh mereka. Wah, adik-adik, setelah mendengarkan akan semua pemberitaan Bapak Stefanus, orang-orang jahat ini semakin bertambah amarah mereka. Hati mereka menjadi sangat marah dan semakin membenci Bapak Stefanus. Mereka begitu geram sekali dengan Bapak Stefanus. Adik-adik, kemudian Bapak Stefanus dia melihat ke langit. Ya, banyak orang yang membenci dia, banyak orang yang sangat marah sama dia, dan banyak orang yang geram sama dia. Ketika itu di pengadilan itu dia melihat ke langit. Nah, apa yang terjadi? Apa yang dia lihat, adik-adik? Alkitab mencatat bahwa Bapak Stefanus dia melihat langit terbuka dan Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berdiri di sebelah kanan Allah. Dan dengan senang, dengan gembira, Bapak Stefanus berkata kepada orang-orang itu, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Wah, adik-adik, orang-orang jahat ini kemudian mereka berteriak dan mereka enggak mau mendengarkan kata-kata dari Bapak Stefanus lagi. Apa yang sambil dilakukan mereka? Mereka sambil menutup telinga. Mereka kemudian mulai menyerbu dan menyerang Bapak Stefanus. Kemudian mereka menyeret Bapak Stefanus sampai keluar kota. Dan apa yang terjadi? Mereka kemudian melempari Bapak Stefanus dengan batu. Terus dilempari dengan batu. Mereka kemudian membuka pakaiannya, membuka jubah dari Bapak Stefanus dan meletakkan jubah itu di kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Kemudian adik-adik dalam keadaan yang sangat kesakitan, Bapak Stefanus berdoa demikian, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kemudian sambil berlutut, Bapak Stefanus masih dilempari batu-batu, adik-adik. Kemudian dia berteriak, dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Artinya apa, adik-adik? Bapak Stefanus mengatakan, "Tuhan, ampunilah mereka." Wah, adik-adik, setelah doa itu selesai, maka Bapak Stefanus pun akhirnya dia meninggal dunia. Adik-adik, mungkin Bapak Stefanus adalah seseorang yang hidupnya dekat dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih di dunia. Karena apa? Karena doa-doa yang diucapkan oleh Bapak Stefanus sebelum dia meninggal dunia itu sangat mirip dengan doa yang diucapkan Tuhan Yesus ketika ia disalib. Ketika Tuhan Yesus disalib. Adik-adik masih ingat kata-kata Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalib? Tuhan Yesus pernah berkata di atas kayu salib, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Adik-adik, Bapak Stefanus benar-benar dia meneladani Tuhan Yesus. Bukan hanya berjuang seperti Tuhan Yesus yang giat dalam memberitakan Injil. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Namun Bapak Stefanus, dia juga bersedia mengampuni orang yang sudah sangat menyakitinya. Sebagaimana yang sudah Tuhan Yesus teladankan. Adik-adik, yang Lause mau tekankan dalam cerita hari ini adalah bahwa meskipun Stefanus harus berjuang seorang diri melawan orang-orang yang tidak suka dengan pengikut Kristus, Bapak Stefanus, dia tidak gentar dan dia tidak pernah sekalipun mengingkari imannya. Adik-adik, tindakan Bapak Stefanus ini bukanlah tindakan yang nekat, bukan. Tetapi tindakan Bapak Stefanus adalah tindakan yang berani. Karena apa? Karena dia tahu dia benar. Nah, adik-adik, Bapak Stefanus dia mempertahankan iman percayanya pada Tuhan Yesus. Dan dia menunjukkan ketaatannya pada
Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Bapak Stefanus, dia setia sampai mati. Adik-adik, sekalipun Bapak Stefanus mati, ia tidak menyesal dengan keputusannya. Keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun ia tidak mendapatkan kenikmatan dan keselamatan di dunia. Tetapi Bapak Stefanus mendapatkan hal yang jauh-jauh luar biasa. Adik-adik tahu? Ya, Bapak Stefanus mendapatkan kemuliaan Allah. Dia mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus yang sangat dia kasihi dan juga mengasihinya. Ya adik-adik, Bapak Stefanus dikenal sebagai seorang martir, yang artinya orang yang rela mati membela nama Tuhan Yesus. Dan selama hidupnya, Bapak Stefanus menyadari akan pilihannya untuk mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus adalah sebuah pilihan yang tepat dan terbaik. Adik-adik, Lause mau tanya kepada kalian semua. Apakah hari ini kamu telah sungguh-sungguh memilih menjadi pengikut Tuhan Yesus? Apakah kamu akan memilih untuk tetap setia kepada iman percaya kamu kepada Tuhan Yesus, walaupun akan ada tantangan hidup yang tidak mudah? Adik-adik yang Lause kasih, bila hari ini adik-adik menetapkan hati untuk sungguh-sungguh percaya dan mengikut Tuhan Yesus Kristus, Lause mau doakan adik-adik. Supaya apa? Supaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita semua termasuk Lause, anak-anak semua, Lause-Lause yang lain, papa mama kita semua dimampukan untuk setia sampai mati. Setia sampai akhir hidup kita mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik yang Lause kasihi, firman Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b demikian. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Adik-adik hafalkan ya, Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Biar firman Tuhan hari ini boleh memberkati adik-adik semuanya. Mari setia sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kami mau belajar hari lepas hari untuk boleh setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami tahu kami sudah memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu memilih kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, berikut ini adalah persembahan pujian dari teman-teman kalian dengan judul Day by Day. Silakan menyaksikan. Never
sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Rause Rebeka. Apa isi firman Tuhan hari ini anak-anak? Benar sekali, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita menjadi seorang anak Tuhan yang setia, taat kepada kebenaran firman Tuhan, bahkan taat sampai mati seperti Tuhan Yesus. Anak-anak, tidak mudah untuk tetap setia menjalani hidup ini, tetapi ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Rajinlah terus berdoa, rajinlah terus membaca Alkitab. Nah, anak-anak, kita juga diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Di sebelah kanan loh seindah ada QR Code. Apabila kalian mau memberikan persembahan, bisa minta tolong kepada Papa dan Mama untuk men-scan QR Code yang ada sebelah kanan loh seindah, atau juga nomor rekening bank yang ada. Nah, tapi apabila anak-anak belum bisa mentransfer atau scan QR Code, kalian bisa memasukkan uang persembahan kalian, menaruh di amplop atau menaruh di dompet dan menitipkan kepada Papa dan Mama. Apabila tiba waktunya Papa Mama pergi ke gereja, kalian boleh menitipkan uang persembahan itu untuk dimasukkan di kotak persembahan yang sudah disiapkan di gereja. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama memberikan persembahan kita dengan hati yang penuh ucapan syukur karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Mari kita memuji Tuhan, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Mari anak-anak kita berikan syukur kita kepada Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Amin. Anak-anak sekolah minggu kita pada hari ini sampai di sini. Tetap semangat untuk terus mengikut Tuhan dengan cara membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, dan jangan lupa kita lakukan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan agar hidup kita menjadi hidup yang menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk orang bisa melihat Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu minggu depan anak-anak. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.